Kawarimono tidak termasuk kepada jenis-jenis mainstream yang sudah ada. Justru Kawarimono inilah yang mempunyai peluang besar untuk menciptakan subvarietas baru, unik dan sangat menarik. Mbah Murdoko ini menarik sekali untuk kita bahas karena dia adalah pejuang Kawarimono. Yang ada di Blitar belum tentu ada di Jepang. Saya berani sumpah, justru saya nggak pengen orang seperti itu beli di sini. Adil Mbak. Ya. Adil itu adil. Hati kecil saya tuh malu kalau dikunjungi orang-orang terkenal, apalagi Mbak Mur itu lebih terkenal dari saya, Mbak. Jenengan itu lebih terkenal dari saya. Saya batinnya udah lama. Pokoknya saya satu saat harus ke tempatnya Mbah Mur. Sesama Mbah dilarang saling mendahului. Mbah Mur, jenengan itu kok bisa nyangkut ke koi itu gimana dulu ceritanya, Mbak? saya memang suka piara ikan sejak kecil. Betul. Saya itu punya bakat ke sungai itu nggak bawa apa-apa, pulang Bawa ikan. Kok sama, Mbak? Kalau istilahnya kalau di Klaten gogoh, Mbak. Gogo sama gogo. Oh, sama. Sama ilmunya. Sudah dewasa, saya kerja tata usaha SMP Negeri 1 Blitar. Di situ ada perpustakaan. Waktu itu ya adanya majalah Trubus. Dari situ saya mengenal koi di kertas. Tahun berapa itu, Mbak? Kenal koi di kertas itu, Mbak? Ya tahun 90-an. Akhirnya saya tertarik, 1992 saya mulai piara. Oke, itu pelihara pertamanya dapat koinya dari mana? Dari siapa? Awalnya di Blitar Pak Mas Huri. Oh, Pak Mas Huri yang pertama. Pembudidaya pertama. Pembudidaya pertama itu Pak Mas Huri. Ya. Oh ya. Dengan istilah tombro Jepang, sesudah saya mulai ternak itu banyak orang istilahnya ketipu lah. Petani-petani baru hanya pembesaran itu yaitu beli bibit 1.000, setelah panen dijual tetap 1.000. Terus saya mulai belajar ternak tahun 94. 94 mulai beternak. Oke. Oh, yang pertama kali dulu dipijah jenis apa, Mbak? Kohaku sama Asagi. Karena di Blitar ini masih minim jenisnya, saya akhirnya mengambil jurusannya persilangan lah. Itu menurut istilah saya sendiri. Belajar ternak saya itu ya otodidak. Pertama pakai katakanlah kalau Jawanya joglangan. Itu saya kasih plastik aja, saya mijah di situ itu. Mijah di situ. Bisa mijah itu sudah seneng. Nah, itu nggak tahu kasih pakan apa ya. Ya itu awal-awalnya seperti ya itu, termasuk di Blitar itu seperti yang sekarang Kabuto itu dulu namanya serap. Serap itu singkatan dari siripnya krelap. Sejak tahun 94 sampai sekarang itu berarti penjenengan Mbah Murdoko memang murni menjadi pembudidaya koi. Iya. Gitu. Pernah saya juga bakul koi. Bakul koi. Ya. Oke. Jadi tahun 97 sampai akhir 2008. Oh, cukup lama berarti. 10 tahun, 11 tahun. Iya, Hanura Koi itu kayak 2 minggu sekali ke sini. Hanuranya berarti orang tuanya Aan. Iya, Putih Agustiana itu diekspos itu awalnya mulai dilirik sama orang dinas perikanan. Akhirnya tahun 2000 itu kita bikin klub. Itu BKC? Iya, saya lebih suka dikatakan perintis daripada pendiri. Jadi Murdoko sama Pak Insinyur Jatmiko Budi Santoso. Kalau sekarang ini apakah ada fokus jenis tertentu atau gimana, Mbak? Jadi saya itu orang yang pertama kali memberanikan diri pakai embel-embel spesialis Kawarimono. Saya itu pengennya selalu bikin yang baru. Selain Kawarimono kan nggak bisa dimodel. Pakaian ini yang ngetren apa? Ngetrennya rompi ya kita bikin rompi. Nah, yang bisa untuk bikin rompi kan hanya Kawari.
Kawari. Oke. Terus pernah menambah produk saya soa. Akhir-akhir ini karena saya itu kemitraan ini hikari, fokus hikari sama kawari. Hikari moyo apa hikari mudi? Hikari moyo. Hikari moyo. Iya. Ya. Hikari moyo, doit maupun sisik. Karena saya itu tidak punya lahan dan nggak mau berusaha punya. Nah kok gitu. Jadi ke mitra. Iya. Dari mitra itu bagi hasilnya seleksi kedua. Oh, seleksi kedua. Jadi umur 4 bulan persis atau lebih. Kisaran size 10 sampai 18 cm. Kalau bagi ya tangan dua ini pegang semua. Satu sana, satu sana. Ya, satu sini, dua tempat gini. Mitra saya suruh pilih dulu. Pilih yang mana? Ini apa yang ini? Oh, jadi ember ini apa ember ini? Ya. Pokoknya bak ini apa bak ini Ya. gitu. Oh. Adil, Mbak. Ya. Adil itu adil. Jadi biasanya ikan-ikan percobaan itu saya tebar sendiri, Mas. Masih spekulasi nanti hasilnya kayak apa. Saya ternak kumon 2002 sampai 2004. Ini pertama bukan hanya di Blitar. Menurut saya pertama di Indonesia. Oke. Cita-cita saya itu semua yang ada di Jepang ada di Blitar. Ada di Blitar. Dan semua yang ada di Blitar belum tentu ada di Jepang. Itu cita-cita saya. Nah itu hanya bisa kalau ada kawari yang unik dong, Mbak. Ini sudah pernah saya wujudkan 2 kali. Jadi waktu itu saya itu nyilang tembaga naga gindring. Saya silang dengan kabuto. Terus jadinya? Jadinya saya namakan serap naga gindring. Kabuto naga gindring. Kabuto naga gindring. Itu istilah saya. Kalau nggak salah tahun 2012. Waktu APKI kontes di Surabaya. Juri-juri Jepang sudah datang keliling arena. Lihat itu nggak pergi-pergi dari situ. Lihat kabuto naga gindring. Nah. Dia juga nggak tahu namanya. Iya. Dia nggak ada di sana. Nggak ada. Nah itu hanya bisa terjadi di kawari sih memang. Itu 2012 ya Mbak? 2012. Mbak fotonya masih ada nggak? Waduh. Ayo, itu kalau ada luar biasa loh itu. Tapi saya berani sumpah sampai sekarang belum ada yang niru. Saya pun hanya sekali itu. Sekali itu keluar dia. Ya. Jadi Enggak, itu satu anakan apa memang cuma keluar satu yang kayak begitu atau satu itu yang banyak? Satu indukan itu. Oh, 4 tahun yang lalu itulah saya akhirnya saya beli satu ukuran 55 cm itu. akhirnya dapat pulang lagi berarti. Pulang lagi tapi saya jual lagi ke orang Bandung. Yang kedua tahun 2021. 21 berarti belum lama dong. Belum Ini lama. baru tahun yang lalu. Kalau nggak salah Mas Keko juga pernah ngomeni, tapi bukan saya yang dikomeni. Itu yang mana tuh? Coba Mbak. Sochi Kubai, saya bikin keeping kontes di Bali. Nah, tapi itu langsung tak habiskan. Orang biar penasaran gitu. Socinya masih ada nyisa di sini nggak? Nah, orang biar penasaran dan lupa nanti ada lagi yang kualitasnya lebih bagus. Gitu. Oh iya. Foto videonya masih ada kalau Socinya ya. Nanti biar saya ini biar orang tahu Sochi Kubai itu kayak apa sih. Kayak gitu tuh biar paham. Jadi paling tidak di Kawari sendiri itu yang Kabuto naga gindrin. Ya. Satu, yang kedua Sochi Kubai. Ya. Mbak Mur, yang ke depan lagi yang kira-kira yang mau dicoba lagi apa, sama apa, kira-kira jadinya apa gitu. Nah, sekarang terus Kawari dihikarikan. Misalnya Kiko, terus Wagoi Kiko ini yang terakhir Wagoi Kiko nanti ini belum bisa saya tunjukkan sekarang.
Wagoi Kiko, Wagoi Beni Kiko. Nah itu menarik tuh. Nah, Kiko tapi Wagoi. jadi Kiko sisik. Nah iya. Ya. Oke Mbah, kalau sebagai breeder, hal yang paling dibanggakan yang mana nih? Kalau yang paling saya banggakan sebagai breeder adalah Kumon Ryu. Kumon Ryu-nya? Ya. Oke. Terus Kikusui atau Hariwake Doit. Di luar bayangan saya pendapatan itu. Waktu itu menang sampai 6 kali juga. Kikusui-nya Beni apa kuning, Mbah? Kuning. Oh kuning. Iya. Jadi Hariwake Doitsu ya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Ini kakek, anak, cucu. Oh. Coba tebak kakeknya yang mana? Tebakan saya kakek antara dua ini. Rupanya podo kabeh. Yang paling nom itu, Mbak. Salah. Salah. Jadi kakeknya yang itu, Ini. yang kepalanya putih. Matsu. Iya. Oh itu. Iya. Oh malah tak kira paling nom. Nah itu yang bawahnya itu merah itu lebih besar itu anaknya. Jadi anaknya ya sama yang Kindrin tuh. Yang sana. Ya. Oh iya. Yang lain cucu. Beni Matsukawa Bake bisa dikatakan Beni Suminagashi. Untuk jimat lah. Iya. Jadi awalnya itu import loh Mas. Ikan import satu-satunya yang pernah datang ke sini yang bisa hidup sampai 7 tahun hanya ini. Iya. Ini filter sebenarnya ya. Ya, ini kan desain 2001. 2001 ini pernah jadi tontonan. Iya. Tapi ini sudah tidak tak fungsikan. Nah ini baru dikasih makan hari ini, baru netes. Ini ada burayanya. Buraya. Nah, ini tadi baru diberikan Artemia. Oh Artemia. Kutir. Iya kutir. Betul kutir. Bikin adik induk dan jantan yang sama. Karena yang kemarin itu bagus-bagus. Umur 4 bulan itu di luar dugaan. Ini ibunya. Iya. Ini tadinya Kanoko. Oh. Ini tak kasih jantannya ini. Jantannya Gosiki sama Tanco Gosiki. Yang itu. Iya, Tanco Gosiki. Terus Gosikinya ini. Yang ini. Iya. Oh. Saya biasanya itu kalau nebar ini mesti saya kasih pamong. Ya ini dikasih yang lebih besar. Umur 20 hari itu saya kasih yang umur 4-5 bulan gitu. Nah kalau ini Beni Kumon Kogane Ryu sama dengan Mukashi Pola. Umumnya kuning kecoklatan. Daripada ditanya dibatin dan lain-lain, saya cerita aja. Induknya kecil-kecil. Kalau size 30 sudah masuk sini, apa bisa 80 cm. Kenapa nggak bisa? Karena makanannya cuma itu saja. Setelah saya pijahkan 4 kali, udah tak buang. Oh, iya. Sekali hasilnya jelek, ya tak buang. Karena gini Mas, terus terang aja, sekarang zamannya zaman ikan jumbo. Kalau orang nyari bibit ke sini, lihat induknya, gambarnya nggak ada atau jelek, mintanya induk dan jantannya yang bagus, justru saya nggak pengen orang seperti itu beli di sini. Iya. Yang penting hasilnya. Yang penting bukti, Bung, bukan janji. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.